Halo, di video ini saya akan membawakan materi mengenai anestesi lokal. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bintang Sabrina Bunga Karona Siahaan, NIM 19095 11026 dari kelas A. Maka langsung saja kita ke materinya. Pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai anestesi secara umum. Anestesi berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanpa rasa sakit, di mana anestesi dibagi atas anestesi lokal dan anestesi umum. Anestesi lokal ialah anestesi yang menghilangkan rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran, sementara anestesi umum ialah hilangnya rasa sakit yang disertai dengan hilangnya kesadaran. Anestesi lokal ialah obat anestesi yang bekerja merintangi penerusan impuls saraf ke sistem saraf pusat, di mana kerja anestesi ini sifatnya reversible dengan fungsi menghilangkan rasa nyeri, gatal, panas, dan atau rasa dingin. Anestesi lokal diberikan dengan kadar yang cukup secara lokal pada jaringan saraf dan akan bekerja menghambat hantaran saraf. Adapun syarat anestesi lokal yang pertama tidak mengiritasi dan tidak merusak jaringan saraf secara permanen, batas keamanannya lebar, mula kerja singkat dengan masa kerja yang lama, larut dalam air, stabil dalam larutan, dan dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan. Prinsip kerja anestesi lokal ialah dengan blokade konduksi, di mana anestesi lokal akan mencegah transmisi dari impuls saraf. Pada umumnya, potensial aksi saraf dapat terjadi karena adanya depolarisasi pada membran saraf yang mengakibatkan meningkatnya permeabilitas membran terhadap ion natrium, sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam membran. Namun pada kerja anestesi lokal, zat anestesi lokal akan masuk terlebih dahulu ke dalam membran syaraf dan memblokade kanal natrium di dalam membran, sehingga ion natrium tidak dapat masuk ke dalam membran syaraf dan berujung pada tidak terjadinya potensial aksi saraf. Untuk jenisnya sendiri, anestesi lokal itu terbagi atas dua golongan. Yang pertama ada golongan amida, contohnya ada lidokain, dibukain, mepivakain, prilokain, bupikakain, dan etidokain. Sementara yang kedua ada golongan ester, yang contohnya ada kokain, prokain, benzokain, tetrakain, kloroprokain, dan etoform. Lalu ada farmakokinetik anestesi lokal. Untuk absorpsinya, sebagian besar membran mukosa memiliki barir yang lemah terhadap penetrasi anestesi lokal. Hal ini menyebabkan anestesi lokal memiliki onset kerja yang cepat. Pada kulit yang utuh, untuk dapat menimbulkan efek analgesik, dibutuhkan anestesi lokal yang larut lemak dengan konsentrasi yang tinggi. Sementara itu, ada juga beberapa faktor yang akan mempengaruhi absorpsi anestesi lokal, yakni lokasi, ada tidaknya vasokonstriksi, dan agen anestesi. Untuk distribusinya, anestesi lokal yang masuk ke dalam peredaran darah akan segera didistribusikan ke seluruh jaringan. Pada pemberian parenteral, kecepatan distribusi anestesi lokal bergantung pada vaskularisasi tempat injeksi dan vasoaktivasi obat. Untuk metabolisme dan ekskresi anestesi lokal sendiri itu bergantung pada jenisnya, di mana anestesi lokal jenis ester akan dominan di metabolisme pada pseudocholinesterase dengan hidrolisa yang sangat cepat dan metabolit yang larut air akan diekskresikan ke urin. Pada anestesi lokal golongan amida sendiri akan dimetabolisme di hepar oleh enzim mikrosomal P450. Hidrolisa pada golongan ini lambat dan sangat sedikit obat yang diekskresikan tetap oleh ginjal. Selanjutnya ada farmakodinamik obat anestesi lokal. Semua anestesi lokal sifatnya merangsang sistem saraf pusat, di mana semakin kuat anestesi yang diberikan akan semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya kejang. Pada sistem kardiovaskular sendiri, pemberian anestesi lokal akan mempengaruhi penurunan eksabilitas, kecepatan konduksi, dan kekuatan kontraksi miokardium. Sementara pemberian anestesi lokal akan menyebabkan efek spasmolitik pada otot polos. Terdapat berbagai cara pemberian obat anestesi lokal. Yang pertama ada pemberian oral, di mana pada pemberian ini dapat diberikan dengan menggunakan pipa lambung, menggunakan pipet, di mana penggunaan pipet hanya berlaku untuk cairan dengan maksimal volume 5 ml, dan dengan cara ditambahkan pada makanan. Yang kedua, lewat intradermal, di mana jumlah cairan yang dapat disuntikkan ialah sebanyak 0,5 ml dan disuntikkan pada kedalaman kira-kira 2 cm di dalam kulit. Yang ketiga ada pemberian subkutan, di mana zat anestesi disuntikkan pada lapisan di bawah kulit dan paralel dengan otot di bawahnya. Yang keempat ada pemberian secara intraperitoneal,
di mana pemberian zat anestesi berlokasi pada daerah peritoneum hewan. Yang kelima yakni pemberian intramuskular atau jarum suntik diarahkan pada jaringan otot hewan. Paling baik dilakukan pada otot gluteus medius hewan kecil. Yang terakhir ada penyuntikan intravena, dapat dilakukan pada vena marginalis dan vena savena. Adapun efek samping yang bisa didapat dari penggunaan anestesi lokal ialah kemungkinan terjadinya hematoma pada bekas suntikan. Hematoma ini dapat membentuk abses bila terjadi infeksi. Pada efek neurologis, anestesi lokal dapat menimbulkan kejang-kejang. Pada kardiovaskular memiliki kemungkinan menimbulkan bradikardi, hipotensi, dan henti jantung. Anestesi lokal juga mungkin mempengaruhi reaksi alergi dan mengurangi respon inflamasi pada tubuh hewan. Selain itu, pada muskuloskeletal, anestesi lokal dapat menimbulkan miotoksik dan menurunkan koagulasi pada efek hematologisnya. Sekian pemaparan materi mengenai anestesi lokal dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.